Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Beberapa saat lalu saya diminta tolong seorang teman untuk membungakan pohon durian di kebun miliknya. Pohon durian miliknya telah berumur 5 tahun. Selama ini hanya 1-2 pohon saja yang berbuah dari 11 pohon durian miliknya. Setelah kita rangsang pembungaan pada 11 pohon durian tersebut, alhamdulillah 9 dari 11 pohon telah berbunga lebat. Bahkan sebagian besar yang belum pernah berbunga saat ini telah berbunga lebat. Di video kali ini kita akan bagikan pada sobat semuanya bagaimana cara merangsang pembungaan pohon durian dengan benar, meliputi jenis pupuk generatif apakah yang akan kita pakai, komposisinya yang benar, serta waktu atau masa perangsangan bunga agar dicapai hasil yang maksimal. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis agar sobat memahaminya dengan benar sehingga bisa mempraktekkan nantinya. Yuk! Di musim kemarau, tanaman buah yang masuk pada masa generatif cenderung mudah mengeluarkan bunga ya. Tetapi hal tersebut tergantung pada perimbangan maupun ketersediaan nutrisi generatif dibanding dengan nutrisi vegetatif pada tanah atau media tanamnya. Pada saat musim penghujan, kenapa tanaman buah cenderung jarang atau bahkan tidak berbunga? Karena air hujan membawa banyak nitrogen, di mana nitrogen adalah unsur nutrisi vegetatif utama, sehingga tanaman akan cenderung menumbuhkan tunas-tunas baru daripada bunga ya. Sedangkan pada masa generatif, tanaman membutuhkan unsur nutrisi fosfat dan kalium lebih banyak daripada nitrogen. Itulah sebabnya kenapa tanaman jarang atau tidak berbunga sama sekali pada saat musim penghujan. Terlebih lagi jika turun hujan terus-menerus setiap hari. Dan mikroorganisme patogen sangat menyukai nitrogen sehingga mudah berkembang biak di dalam kondisi penuh nitrogen seperti saat-saat musim penghujan. Oleh karena itu tanaman rentan terhadap serangan-serangan bakteri patogen pada musim penghujan ya. Akibatnya bunga maupun buah juga rentan mengalami serangan berbagai macam penyakit. Karena itu lebih baik saat yang tepat untuk merangsang pembungaan tanaman dilakukan pada menjelang kemarau ya. Dengan demikian proses pembungaan tidak mengalami kendala berarti dan kemungkinan besar tanaman buah akan berbunga lebat seperti yang telah kita aplikasikan pada pohon durian milik teman berikutnya di dalam video ini. Yuk kita saksikan sampai habis bagaimana cara merangsang pembungaan pada pohon durian, meliputi jenis pupuk generatif apakah yang akan kita pakai, komposisinya yang benar, serta waktu atau masa perangsangan bunga agar dicapai hasil yang maksimal. Pertama kali yang kita butuhkan adalah pupuk atau nutrisi yang dapat membuat struktur tanaman durian agar segar, terlihat lebih subur dan kokoh sehingga siap meneruskan masa generatifnya. Kita menyebutnya dengan proses penyuburan pada tahap ini ya. Nutrisi atau pupuk yang kita butuhkan adalah pupuk vegetatif NPK Mutiara dengan grade fertilizer berimbang 16-16-16. Belumit untuk mengatur tingkat keasaman tanah serta memastikan ketersediaan unsur kalsium dan magnesium. Kompos atau pupuk kandang dan pupuk organik cair untuk memperkaya kandungan bakteri pengurai bahan organik di dalam media tanah sehingga struktur tanah akan menjadi ideal bagi pertumbuhan akar tanaman durian. Sobat dapat membeli pupuk-pupuk tersebut secara online pada link yang terdapat di deskripsi ya. Untuk pupuk organik cair atau POC, sobat dapat membuatnya sendiri di video-video sebelumnya di channel tutorial berkebun ideal ini dengan judul sebagai berikut ya. Ada satu pohon durian yang terkena serangan penyakit akibat hujan deras terus-menerus sebelumnya. Kita harus potong bagian tanaman yang terserang penyakit terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan pemupukan. Setelah kita siapkan pupuk-pupuk tersebut, buat parit mengelilingi pohon durian dengan jarak 1 meter dari pangkal batang bawahnya. Taburkan kompos atau pupuk kandang kurang lebih 10 kg ke dalam parit tersebut. Lebih banyak lebih bagus ya, misalnya 15-20 kg.
Takar pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 50 gram. Taburkan di atas kompos atau pupuk kandang di dalam parit tersebut. Takar dolomit sebanyak 100 gram dan tebar merata di dalam parit. Tutup parit dengan tanah bekas galian parit ya. Takar POC sebanyak 250 ml. Larutkan dengan 25 liter air. Siramkan pada parit tersebut. Setelah proses penyuburan selesai, siram tanaman durian. Jangan lupa menyiraminya setiap hari ya. Sekali penyiraman pada pagi atau sore hari sudah cukup untuk menjaga kelembapan tanah atau media tanamnya, sehingga aktivitas bakteri akan mudah berjalan dengan baik. Jika kelembapan kurang, peningkatan suhu pada siang hari akan mengakibatkan terjadinya penguapan terhadap pupuk-pupuk yang kita berikan ya, termasuk penguapan pada pupuk organik cair, sehingga bakteri tidak dapat hidup dan berkoloni untuk melanjutkan proses penguraian bahan-bahan organik yang ada atau kita berikan sebelumnya. Aplikasikan pemupukan untuk penyuburan ini sekali saja sebelum mengaplikasikan pupuk atau nutrisi generatif pada tahap berikutnya, dengan memberikan jeda waktu 3-4 minggu. Setelah 3-4 minggu, prosedur berikutnya kita aplikasikan pupuk atau nutrisi generatif. Berikut ini cara pemupukan generatif secara lengkap pada tanaman durian menggunakan berbagai pupuk atau nutrisi generatif. Pupuk pertama adalah kalium nitrat atau KNO3 putih dengan komposisi nutrisi kalium sebesar 46% dalam bentuk K2O dan nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 14%. Sobat dapat menggunakan KNO3 merek lainnya ya. Yang penting prosentase nutrisi yang terkandung sama dengan KNO3 putih yang kita gunakan ini. Pupuk kedua adalah MKP atau monokalium fosfat dengan kandungan nutrisi kalium sebesar 34% dalam bentuk K2O dan fosfat sebesar 52% dalam bentuk P2O5. Merek lain pun jika boleh ya. Pupuk ketiga adalah boron plus kalsium dengan kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 14,4% dan amonium nitrat 1%. Kandungan N total 15,5%, kalsium oksida atau CaO sebesar 26%, kalsium atau Ca 18,3% dan boron sebesar 0,3%. Pupuk-pupuk tersebut dapat sobat beli secara online pada link yang tersedia di deskripsi ya. Takar MKP sebanyak 5 sendok makan atau sebanyak 50 gram. Takar KNO3 putih sebanyak 5 sendok makan atau sebanyak 50 gram. Takar boron plus kalsium sebanyak 1 sendok makan atau sebanyak 10 gram. Larutkan pupuk-pupuk tersebut dengan 30 liter air. Siramkan pada media tanam pohon durian seperti terlihat. Komposisi nutrisi generatif ini untuk satu pohon durian ya. Lakukan pemupukan ini setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan atau 4 kali pemupukan generatif. Jangan lupa menyirami pohon durian setiap hari pada pagi atau sore hari untuk menjaga kelembabannya ya. Mohon maaf ya, saya lupa membuat video tentang aplikasi nutrisi mikro pada tanaman durian ini. Maklum sering lupa. Sobat dapat mengaplikasikannya dengan pupuk mikro seperti terlihat. Berikut caranya ya. Takar nutrisi mikro tersebut sebanyak 2 mg larutkan dengan 1 liter air. Semprotkan pada seluruh daun dan batang pohon durian. Jika larutan kurang untuk seluruh tanaman durian yang ada, buat larutan nutrisi mikro lebih banyak dengan kelipatan komposisi yang sama. Misal jika akan membuat larutan 10 liter, campurkan nutrisi mikro sebanyak 20 mg per 10 liter air. Lakukan penyemprotan larutan nutrisi mikro setiap 10 hari sekali selama 1 bulan dan harus dihentikan jika pohon durian telah berbunga ya. Penyemprotan foliar baik menggunakan nutrisi mikro maupun makro dapat mengakibatkan bunga tanaman mengalami kelontokan sebelum menjadi buah. Lakukan penyemprotan foliar kembali setelah bunga menjadi pentil buah.
Setelah 4 kali pemupukan atau sekali seminggu selama 1 bulan untuk merangsang pembungaan, lakukan pengeringan dengan tidak menyirami sama sekali pohon durian selama 1 minggu. Setelah 1 minggu proses pengeringan, siram pohon durian setiap hari sampai terlihat segar. Kurang lebih memakan waktu 3 hari ya. Saat penyiraman pertama ini, aplikasikan lagi pupuk generatif untuk merangsang bunga dengan perlakuan yang sama dengan pemupukan yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Setelah 3 hari penyiraman, pangkas tunas-tunas air sebanyak mungkin. Setelah semua tahapan selesai, kita tinggal menunggu pohon durian berbunga ya. Biasanya pohon durian akan berbunga sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah selesai tahapan perangsangan bunga tersebut. Meskipun pada umumnya tanaman buah yang memasuki masa generatif akan berbunga pada musim kemarau, namun jika tidak dilakukan proses pemupukan generatif dengan baik, maka produksi bunga pada tanaman pada umumnya tidak berjalan secara maksimal dari waktu ke waktu oleh sebab adanya penyerapan nutrisi secara terus-menerus, sehingga akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan proses generatif. Karena itu kita harus memberikan nutrisi secara berkala baik pada masa vegetatif maupun generatif agar tanaman dapat tumbuh baik dengan hasil maksimal. Hasil dari proses pemupukan generatif yang kita lakukan setelah 1-1,5 bulan telah cukup optimal seperti terlihat. Bunga durian bermunculan cukup banyak, terlihat segar dan sehat ya. Demikian cara merangsang pembungaan pada pohon durian meliputi jenis pupuk generatif yang kita pakai, komposisinya yang benar, serta waktu atau masa perangsangan bunga agar dicapai hasil yang maksimal. Oke semuanya, sekian videonya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.